Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Aku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Aku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau baik Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ya haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Sebentar Pak Tommy akan membawakan pembukaan. Pak Tommy Ong. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Sungguh benar ya Tuhan. Glory, haleluya. Kami mengaminkan bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Terima Yesus. kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami untuk melakukan ibadah ini ya Bapak. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap Ya, jalannya Yesus. ibadah ini. Amin. Tuhan juga Haleluya. berkati Jonathan ya Bapak di dalam dia mengoperasikan website ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Biarlah Tuhan memberikan dia hikmat ya Tuhan. Ya, Kami Yesus, percaya Tuhan yang pimpin dia ya Tuhan. Amin. Dan kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Beri tangan kita, Tuhan Yesus baik. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Agus. Ya, waktu dipersilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini walaupun lewat virtual, kita
masih dapat bertemu di online ya. Pak Agus, sorry, Ya. dekat itu Bapak pakai laptop ya? Enggak. Oh, pakai HP ya? Dekat HP Bapak bisa dijauhin nggak kira-kira Oh ya, HP-nya? saya jauhin dah. Suaranya soalnya mantul. Udah, jauhin capek. Oke, thank you. Puji Tuhan. Sudah jelas suaranya ya? Ya, sudah jelas. Baik, saya mulai. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan yang indah ini saya masih bisa dapat bertemu dengan saudara-saudari seiman, di mana saya juga baru saja pulang kerja. Dan bersyukur hari ini saya masih dapat bekerja dengan normal. Langsung saja kesaksian ini jauh hari sudah sebenarnya bukan dipersiapkan, tapi ini yang mau saya saksikan. 2 minggu sebelum keputusan Gubernur Anies mau mengadakan PSBB ya, saudara-saudara. Jadi sepulang kerja saya kaget, badan Anya tuh panas sekali, sangat panas. Dengan kondisi seperti ini dan juga keadaan dunia yang begini ya, saya sempat khawatir. Sama istri berdua khawatir. Sudah 2 kali ke dokter yang saya khawatirkan itu. Tapi kembali lagi saya dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana kami teringat berdua itu Mazmur 91, kami baca berulang-ulang. Dan tiba 3 hari sesudah dokter dua kali ya, kami berdua dengan ya manusiawi ya kalau kita takut karena keadaan dunia sekarang seperti ini. Karena panasnya Anya tuh nggak turun-turun. Saya sempat lemah lah ya, tapi istri saya berdoa juga, ya kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan bahwa semuanya ini boleh dilalukan dari keluarga saya. Amin. Kami berdua berdoa sepanjang malam, walaupun besok kerja juga, gitu saya berdoa. Kami baca berulang-ulang Mazmur 91, terus pujian apa ya, Mam? Kita dikuatkan ya, waktu itu. Kami sempat memuji kasih Tuhan, kasih yang pokoknya besar kasih Allah. Di situ saya dikuatkan dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Kalau menurut orang dunia katanya, wah jawaban jauh lama, tidak bagi kami sekeluarga. Di mana Tuhan menjawab, paginya Anya betul-betul badannya normal. Saya puji Tuhan. Tanpa minum obat, kalau mungkin Bapak Ibu nggak akan percaya, obatnya yang dari dokter itu cuma diminum 2 kali, Anya nggak cocok itu pun, Anya batuk-batuk minum obat itu. Jadi saya putuskan udah nggak usah minum obat, kita berdoa. Paginya saya kerja, dari tempat pekerjaan saya pantau terus, tanya sama istri saya, gimana Mam? Badannya Anya normal. Siangnya saya tanya lagi, normal. Aduh, saya bersyukur Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan sudah jamah aja. Sampai malam pun saya pulang jam 7 malam, saya masih telepon istri saya. Ya manusiawi ya, kita khawatir ya. Tapi kembali lagi saya ke firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Wah, saya lepaskan seluruh beban hati saya. Puji Tuhan sampai saat ini Anya boleh normal dan mendapatkan kesehatan dari Tuhan Yesus. Itu saja kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa darah Yesus itu berkuasa penuh atas hidup kita. Dia telah mati di kayu salib, dia tidak hanya mati, tapi dia mulai bangkit. Dan sebentar lagi kita akan merayakan dia naik ke surga. Kita percaya Tuhan Yesus, darah yang sama, akan menjaga, melindungi kita, memberkati kita. Kita akan nyanyikan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah domba Allah.
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita percaya bahwa kita tentukan oleh Tuhan menjadi seorang pemenang. Dan kita yakin dan percaya kita akan dapat melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam badannya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam badannya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam badannya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lagi Tuhan ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Hanya percaya Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kau baik. Terima kasih Tuhan, kau baik. Ya, Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar, saya minta Bapak Andreas Mianto untuk membawakan doa firman Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan telah berkatin kami semua dalam keadaan sehat dan baik kondisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa pada hari-hari yang membuat orang pada ketakutan ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu boleh merasakan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak-Mu menerima pewahyuan daripada-Mu ya Tuhan, dan tahu apa yang kami mesti perbuat pada setiap langkah yang kami lakukan Tuhan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan hari-hari ini, supaya kami anak-anak-Mu bisa menjadi sinar ya Tuhan, pelita Tuhan, yang boleh membawa orang melihat akan kuasa Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan. Demikian kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan, ada di bumi menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan, wahyukan pada kami ya Tuhan, firman-Mu menjadi sesuatu yang hidup ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Setiap firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kami ya Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu dan kami serahkan anak-anak-Mu yang sedang persekutuan ini Tuhan, dalam tangan kemurahan Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan menyertai kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan semuanya baik-baik. Ya, lambaikan tangan yang dengar suara saya. Puji nama Tuhan ya. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan saya beri tema tetap bersukacita dalam segala keadaan. Ya, tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Kita baca Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Roma 12 ayat 12 mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa, baik atau tidak baik waktunya, ini adalah perintah daripada Tuhan untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Sekarang mungkin kita bertanya,
dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa bersuka cita? Bagaimana kita bisa bersuka cita dalam keadaan seperti ini? Ada tiga hal yang membuat kita bisa bersuka cita. Yang pertama adalah percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Yang pertama adalah percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, kalau kita baca, kita renungkan, kita pegang janji-janji Tuhan, itu ya dan amin. Kita percaya dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ibrani 7 ayat 22 mengatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi janji-janji dalam Alkitab itu, jaminannya Yesus sendiri. Begitu kuat jaminan dari janji-janji Tuhan itu. Jadi kita tidak perlu takut. Apa yang dikatakan firman Tuhan, kalau kita pegang, kita ucapkan, kita imani, kita percaya, firman Tuhan itu akan membuat mujizat dalam hidup kita. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Puji nama Tuhan. Kita imani, kita percaya, kita perkatakan firman Tuhan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Tuhan mengetahui rancangan yang indah untuk kita. Itulah janji Tuhan. Mari kita percaya, kita perkatakan. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca lagi dalam Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya kepada ayat ini, coba kita angkat tangan. Saya percaya kalau kita mengucapkan ayat ini, kita beriman, percaya kepada apa yang dikatakan firman Allah, itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan di dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Karena itu mari kita ayat-ayat firman Tuhan yang sudah mungkin sering disampaikan, kita ucapkan itu. Kita ulangi lagi tiap hari. Kita ucapkan itu dengan penuh iman, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya sukacita itu akan ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Seperti Nabi Elia dipelihara melalui berbagai macam cara, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan, serahkanlah. Serahkanlah. Apa yang diserahkan? Segala kekhawatiranmu. Jadi mari segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah serahkan, jangan diambil lagi. Tetapi memang kadang-kadang iblis menanamkan ketakutan, kekhawatiran berulang-ulang. Karena itu kita harus selalu menyerahkan. Selalu menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita selalu dalam doa kita berserah, kita mengatakan Tuhan, saya serahkan ketakutanku, kekhawatiranku dalam tangan-Mu. Karena saya percaya Engkau yang memelihara hidup saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sering menyerahkan kekhawatiran kita, sering menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga,
Bagaimana sukacita itu bisa ada dalam hidup kita. Yang ketiga adalah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 132 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam kondisi seperti ini, mari kita melihat kebaikan Tuhan yang sudah banyak kita terima, yang dahulu sudah kita terima dan mungkin juga baru saja kita terima. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita ingat lagi, kita renungkan dan kita memuji Tuhan akan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga sukacita itu ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ada seorang pada tahun 1918, menjelang akhir Perang Dunia ke-1, bisa di satu lagi slide-nya bisa diklik ya. Ada seorang fotografer bernama Eric Enstrom, ya, Eric Enstrom. Dia sedang menyusun, fotografer ini sedang menyusun portofolio karyanya. Ia ingin memasukkan sebuah karya yang menggambarkan kelimpahan di masa yang terasa hampa bagi banyak orang. Ia berhasil menemukan foto yang kini disukai banyak orang. Fotonya apa? Bisa dibalik lagi, klik slide sebelumnya. Ya, karena ini kurang ya. Seorang lelaki tua berjanggut duduk di sebuah meja dengan kepala tertunduk dan tangan berlipat dalam posisi berdoa. Di hadapannya ada sejilid buku, ada kacamata, ada semangkok bubur, sepotong roti, dan sebilah pisau. Tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Sebagian orang menggambarkan foto itu foto orang yang lagi kekurangan. Orang yang sedang dalam kekurangan. Tetapi bukan itu maksud dari Enstrom tadi, justru sebaliknya. Dia menggambarkan itu adalah hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup di dalam rasa syukur. Rasa syukur yang dapat kita alami bagaimanapun juga keadaan kita. Yesus menyampaikan kabar baik dalam Yohanes 10 yang mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kita sering mengecilkan arti kelimpahan itu. Saat menyamakan dengan harta, kelimpahan samakan dengan harta. Kelimpahan diukur dengan hal-hal duniawi, kekayaan, rumah, dan lain-lainnya. Tetapi kelimpahan itu sebenarnya adalah syukur yang keluar dari hati kita. Melihat pertolongan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita melakukan ucapan syukur itu, maka kita sudah hidup di dalam kelimpahan. Disitulah sukacita itu akan muncul di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga adalah, mari kita mengucap syukur dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah, sukacita itu akan muncul kalau kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam hal-hal yang kecil saja, tidak usah hal yang besar. Ada banyak konglomerat yang menyumbang miliaran. Mungkin kita hanya bisa kecil saja. Dengan doa-doa, kita bisa mendoakan saudara kita seiman, kita bisa mendoakan tetangga kita bisa memberi kepada tetangga kita. Hal-hal yang kecil-kecil saja mungkin yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak, tetapi mari kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada seorang yang bernama Kapten Tom Moore. Kapten Tom Moore ini baru saja ya yang lagi viral. Seorang kakek berusia 99 tahun yang merupakan veteran Perang Dunia Kedua berhasil menggalang dana nyaris 12 juta pound sterling atau 231 miliar untuk para tenaga medis di Inggris. Umurnya 99 tahun dan kakek ini menggalang dananya caranya bagaimana? Dengan melakukan tantangan berjalan kaki mengelilingi tamannya sebanyak 100 kali. Ya, taman di rumahnya. Dia pernah mengabdi sebagai kapten di India saat Perang Dunia Kedua, melakukan tantangan berjalan 100 kali mengelilingi taman sepanjang 25 meter di rumahnya untuk perayaan ulang tahun yang 100 pada akhir bulan ini. Moore awalnya berencana menggalang 1.000 pound sterling atau hanya 19 juta. Tetapi kemudian karena ini menjadi viral, akhirnya banyak yang menyumbang, dan akhirnya dia berjalan dengan dibantu oleh walking frame atau alat bantu berjalan karena ia baru sembuh dari penyakit kanker. Ya.
dan juga penyakit tulang belakangnya yang rapuh. Kalau kita melihat orang umur 99 tahun tapi masih bisa menjadi berkat dengan mengumpulkan 231 miliar untuk disumbangkan kepada perawat-perawat, dokter-dokter yang merawat penyakit COVID-19. Kita bersyukur di dalam keadaan seperti ini, mari kita bisa tetap menjadi berkat bagi orang lain dengan keadaan kita. Yang terakhir, mengapa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, kepada saya, ya, untuk hidup, sedangkan yang lain ada yang sudah pulang ke surga. Mengapa Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya, kepada saudara saya untuk hidup, sedangkan yang lain mungkin teman kita atau orang yang kita kenal sudah pulang ke surga? Apakah kebetulan? Tidak kebetulan. Tuhan inginkan adalah kehidupan kita yang menjadi berkat selama Tuhan masih izinkan kita hidup. Bukannya kita menimbun harta bagi diri kita sendiri atau sekedar mencari kebanggaan diri. Tapi rencana Tuhan adalah untuk kita bisa menjadi berkat dengan hidup kita selama kita masih hidup. Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa hidup. Puji nama Tuhan. Saya kira itu aja renungan firman pada hari ini. Kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, pasti sukacita itu akan muncul dalam hidup kita. Sukacita yang melampaui segala akal akan ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Tetaplah bersukacita di dalam segala keadaan. Caranya, percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya keadaan memang tidak mudah, tetapi kami percaya biarlah sukacita itu tetap ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup kami, Tuhan. Kami tetap belajar, percaya kepada firman-Mu. Kami berserah kepadamu dalam segala hal. Kami terus mengucap syukur dan melihat kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menerangkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga hidup kami tetap penuhi dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Ya, kita boleh lambaikan tangan, kita bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, sebentar kita akan masuk ke ibadah perjamuan kudus. Ya, sambil kita mempersiapkan diri, kita akan nyanyikan lagu pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku Ya, saya serahkan kepada Pak Petrus. Ya, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, Kau kuduskan roti dan anggur ini, dan kami semua akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau yang memberkati, ini menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita ucapkan dengan iman, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengambil cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Mari kita minum bersama bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus menyucikan hidup kita. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu membungkus kami, melindungi kami dari segala virus, dari segala hal yang tidak baik. Kami melepaskan dan perlindungan-Mu, ya dan amin. Kami percaya akan firman-Mu, bahwa firman-Mu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Terima kasih tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan, perlindungan bagi kami, dan pengertian pengorbanan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan. Iya, kita kembalikan ke Bapak Gembala. Doa syafaat. Oh iya. Doa ini. Glory haleluya Yesus, glory haleluya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh berlaku senantiasa di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun Tuhan keadaan saat ini adalah hal-hal keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan Tuhan. Bahkan kami semua juga Tuhan merasakan ketakutan dan kekhawatiran itu. Namun Tuhan, kami bersyukur karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Memberikan damai dan sukacita hari demi hari di dalam hidup kami. Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu katakan Tuhan, biarlah kami tetap bersukacita. Bersukacita senantiasa di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus menopang setiap kehidupan kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, biarlah kami mau menaikkan ucapan syukur kami buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Ya Bapak, dan pada malam hari ini, kami mau menyatukan hati kami. Kami berdiri bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau adalah Allah yang melindungi bangsa kami. Bapak, biarlah Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan melawat bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya pada malam hari ini. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Jokowi dan wakil serta seluruh menteri yang ada. Biarlah mereka, Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi dari surgawi. Di dalam menghadapi Tuhan COVID-19 ini. Biarlah mereka memiliki hikmat yang dari Tuhan. Agar mereka dapat secara bijaksana Tuhan. Mengeluarkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, kami percaya Engkau adalah Allah Tuhan yang menolong bangsa kami. Engkau adalah Allah yang menopang kehidupan bangsa kami. Bahkan pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, buat setiap tenaga-tenaga medis, untuk setiap relawan Tuhan, yang menjadi garda terdepan di dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan ada pada mereka. Pertolongan Tuhan ada pada mereka. Tuhan, Kau sertai Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan hidup di dalam sukacita, di dalam setiap melayani pasien-pasien yang ada. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat setiap pasien-pasien yang sedang terbaring di rumah sakit, yang sedang mengalami COVID-19 ini. Biarlah kiranya sukacita Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, hingga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan, dan mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Kami tahu ini berat bagi mereka, namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka, Tuhan. Tuhan sanggup menolong setiap pasien COVID-19 ini, Tuhan. Dan kami mau memperkatakan tentang kehidupan Tuhan. Kami percaya hari demi hari semakin banyak orang-orang atau pasien-pasien yang disembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Bapak, biarlah Tuhan, kami mau serahkan Tuhan, seluruh pasien yang ada ke dalam tangan Tuhan.
Bahkan kami berdoa Tuhan, buat setiap pekerja-pekerja yang memang harus Tuhan melakukan pekerjaan mereka di luar rumah. Biarlah kiranya perlindungan Tuhan ada pada seluruh pekerja-pekerja yang ada. Tuhan, Kau tolong Tuhan, baik ojol Tuhan, maupun pekerja-pekerja yang lainnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka dan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan akan pulihkan perekonomian bangsa kami, perekonomian setiap masyarakat yang ada di negara kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap narapidana Tuhan. Tuhan biarlah belas kasihan-Mu boleh melawat mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menyadari ketika mereka boleh bebas Tuhan dari hukuman mereka. Mereka boleh Tuhan bersyukur dan menjalankan hidup untuk lebih baik lagi Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong setiap narapidana ini Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka. Biarlah mereka menyadari tentang hal itu Tuhan. Tuhan kami mau serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap narapidana yang ada Tuhan. Bahkan kami mau berdoa untuk setiap Tuhan orang-orang yang berniat jahat di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Banyak Tuhan oknum-oknum yang ingin mengacaukan negara kami Indonesia. Namun kami percaya Tuhan, malaikat-Mu menghalau Tuhan setiap tipu muslihat mereka, setiap niat jahat mereka Tuhan. Tuhan Engkau yang tolong. Tuhan Kau yang lindungi Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah pengacau-pengacau itu boleh berbalik kepada jalan-Mu Tuhan. Mereka boleh bertobat dan kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Tuhan kami mau serahkan Tuhan setiap orang-orang yang berniat jahat, setiap teroris yang ada. Biarlah mereka boleh Tuhan menerima pengampunan yang dari Tuhan. Bapa, biarlah kami menyerahkan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu di Bandengan Tuhan. Kami mau menyerahkannya di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya orang-orang tua Tuhan bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu. Mereka akan Tuhan lindungi. Tuhan, biarlah mereka boleh mendapat belas kasihan dari Tuhan. Dan biarlah mereka boleh hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan seluruh kami umat-Mu Tuhan, kami percaya ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam penyertaan Tuhan. Firman-Mu katakan Tuhan, segala sakit penyakit menular tidak akan menimpa kami. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Kami percaya itu Tuhan. Karena biarlah Tuhan, saat-saat ini kami boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami boleh memperkatakan tentang kehidupan di dalam hidup kami. Kami boleh memperkatakan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu adalah ya dan amin Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan terus Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, khususnya Bapak Gembala, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya terus Tuhan berikan hikmat kekuatan bagi Bapak Gembala kami, untuk tetap Tuhan, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Istri dan anak-anaknya kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu, wakil gembala Tuhan, dan para pelayan-Mu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami seluruh umat-Mu di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, kami boleh menjadi terang-Mu. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, hingga boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan percaya kepada Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat jiwa kami. Haleluya Bapa, haleluya, amin. Halo, Shalom. Pertemuan selanjutnya kita hari Minggu dan hari Rabu Jumat, Minggu lagi. Ada Jessica di sini? Halo, ada Jessica? Jessica Bu Hermin? Ada? Ada Om. Oh ya. Terima kasih buat Jessica.
dan keluarganya semua yang sudah antusias membantu dalam melakukan kebaikan melalui pemberian kepada orang-orang. Saya nggak tahu apa sudah dimulai oleh Abson dan oleh Michael dibagikan orang belakang gereja. Saya juga belum tahu perkembangannya. Tapi karena sudah 3 kali telepon keluarga Jessica, saya, kapan Om? Katanya hari Rabu yang lalu mau dilaksanakan. Tapi karena nggak ada yang antusias, ya saya diam. Karena saya udah lupa ya. Tapi karena Jessica terus telepon, jadi saya respon dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih buat keluarga Jessica, Ika Bu Hermin. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh ya, hari Minggu setiap jemaat memberikan 1 ayat. Mungkin disampaikan ke Jonathan melalui Abandangan ya. SPD Abandangan. Terima kasih. Tuhan berkati. Mari kita doa. Bapa kami dalam sorga, Engkau berikan perlindungan buat anak-anak-Mu. Engkau berikan kesehatan yang sempurna buat anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu setiap yang jahat mau datang, Tuhan berikan perlindungan. Tuhan berikan penjagaan kepada setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Kami tidak mampu melakukan sesuatu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kami semua. Dijauhkan dari yang jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Buka jalan, biarlah telinga mereka, mata mereka, melihat sekeliling apa yang bisa dikerjakan, yang Tuhan sediakan buat mereka. Biarlah mereka memiliki iman untuk melakukan setiap pekerjaan, baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan rohani. Karena semuanya itu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar setiap orang-orang jangan menjadi khawatir dan takut lewat. Sehingga tidak melangkah. Tapi buat mereka berani untuk melangkah. Maju karena di saat yang sulit ini, Tuhan sedang merencanakan yang baik untuk anak-anak-Nya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berpisah satu dengan yang lain. Dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya berkata, Amin. Amin. Jadi saya mau ngomongin untuk yang Minggu. Jadi konsepnya itu Papa mau setiap keluarga jemaat untuk sharing. Jadi mungkin supaya bisa teratur, mungkin nanti Bu Lena bantuin broadcast di grup-grup GSPDI. Jadi urutannya saya udah tahu gitu. Jadi misalnya
keluarga pertama keluarga siapa, kedua keluarga siapa, nanti hari Minggu urutannya sesuai dengan nama-nama yang ada di grup WA gitu. Ya, Olena ya? Ya. Oke, terima kasih. Sampai hari Minggu.